Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya wa rasulah ba'dah. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Salawat juga salam kita limpah ruahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan bahas bab 10 mengenai perkembangan Islam pada masa modern sekarang ini. Materi ini diambil dari kompetensi inti, ya, ini tertera pada layar. Ada 4 kompetensi inti. Kemudian diambil dari kompetensi dasar, bagaimana yang tertera pada layar, ya, atau kalian bisa buka kembali buku modulnya, ya. Di sana terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pilihan materi yang sesuai dengan bab di atas. Yang pertama, mempertahankan ajaran Islam pada masa modern. Yang kedua, perkembangan Islam masa modern. Yang ketiga, prinsip-prinsip perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Yang keempat, mengimplementasikan nilai-nilai sejarah peradaban Islam pada masa modern. Yang kelima, manfaat sejarah Islam pada masa modern. Selanjutnya, pengaruh perkembangan dunia Islam terhadap umat Islam di Indonesia. Mempertahankan ajaran Islam pada masa modern. Perkembangan Islam dalam sejarahnya mengalami kemajuan dan juga kemunduran. Pembaruan dalam Islam yang timbul pada periode sejarah Islam mempunyai tujuan, yakni membawa umat Islam pada kemajuan, baik dalam ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Namun, coba kita renungkan, adakah sisi positif dan negatifnya dari kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut? Tentunya setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia akan adanya dampak. Sikap kitalah yang menentukan apakah hal itu akan memberikan dampak yang baik atau dampak yang buruk. Dalam hal ini, keimanan dan pengetahuan harus berjalan secara beriringan untuk menuju pada kemajuan yang mengarah pada kebaikan. Apakah kita telah berupaya mengaplikasikan pengetahuan dan keimanan tersebut untuk menghadapi perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Kemudian anak-anak amatilah berbagai perubahan yang terjadi sebagai dampak dari modernisasi berikut ini. Kemudian uraikan dalam beberapa paragraf. Yang pertama kita lihat seorang anak-anak sedang membuka sebuah laptop. Kedua, ya, ada seseorang sedang bertelepon, ya, menggunakan alat telepon yang sangat kecil sekali, tetapi fungsinya sangat luas. Bisa berkomunikasi. Ketiga, ini adalah dampak yang
menurut kita adalah dampak yang buruk ya, karena memanfaatkan modernisasi untuk hiburan yang sampai larut malam. Kemudian setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, kemudian diharapkan kalian aktif bertanya, atau kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Saat ini penggunaan internet semakin marak, baik di kota besar maupun di daerah terpencil. Jelaskan mengenai dampak positif dan negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kedua, jelaskan pentingnya peran orang tua dan guru dalam menghadapi kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin pesat. Perkembangan Islam pada masa modern. Pembaruan pemikiran Islam, definisi pemikiran, cara etimologi, berasal dari kata pikir yang berarti proses, cara, atau perbuatan memikir. Secara istilah, menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu persoalan dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana atau upaya cerdas dan proses kerja akal dan kalbu untuk melihat fenomena dan berusaha mencari penyelesaiannya secara bijaksana. Pemikiran dalam Islam memurnikan agama setelah perjalanannya berabad-abad lamanya. Tentu terjadi penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran Islam berupa mengembalikan hal-hal yang menyimpang pada kemurnian akidah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu yang diterimanya. Yang kedua, pemikiran untuk memberikan jawaban terhadap setiap persoalan yang baru yang muncul dan berbeda dari satu zaman ke zaman lainnya, yang tentunya tetap berdasar pada Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan hal itu, kita dapat memahami bahwa bidang-bidang pembaharuan itu mencakup seluruh bagian ajaran Islam, tidak hanya fikih, tetapi juga akidah, akhlak, dan yang lainnya. Hal-hal yang melatar belakangi pembaharuan Islam, faktor internal, yaitu faktor kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, faktor eksternal. Adanya kontak Islam dengan Barat telah menggugah dan membawa perubahan pragmatik umat Islam untuk belajar, sehingga bisa meminimalisir ketinggalan. Ilmuwan yang memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan Islam. Yang pertama, Muhammad Jamaluddin Al-Afghani. Toha Hussein, Muhammad Ali Pasha,
Kemudian ada penugasan untuk kalian. Yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri atas 8 orang. Yang kedua, carilah informasi dari berbagai sumber mengenai tokoh-tokoh pada masa pembaharuan Islam modern selain yang telah dibahas. Yang ketiga, diskusikan informasi yang ada, diskusikan informasi yang Anda peroleh bersama kelompok Anda. Catatlah hasil diskusi kelompok Anda dalam bentuk laporan sederhana. Yang kelima, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda di depan kelas. Kelompok yang belum tampil memberikan tanggapan terhadap kelompok yang sedang tampil. 6. Guru menjadi penengah dalam diskusi dan meluruskan hal-hal yang menyimpang, terutama dari segi pemikiran para tokoh hasil penelitian tadi. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Persatuan dan kesatuan. Gerakan pembaruan Islam mempunyai nilai dasar untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat Islam yang selama ini terpecah-pecah karena beda paham dan aliran. Gerakan pembaharuan Islam mengandung nilai ukhuwah Islamiyah, yaitu suatu persaudaraan yang merasa senasib dan seperjuangan untuk membela Islam dalam suka maupun duka. Kata ukhuwah berarti persaudaraan. Kata ukhuwah berarti persaudaraan. Maksudnya adalah perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih, masing-masing memiliki satu kondisi atau perasaan yang sama, baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih. Jalinan perasaan ini menimbulkan sikap timbal balik untuk saling membantu bila pihak lain mengalami kesulitan. Jalinan perasaan ini menimbulkan sikap timbal balik untuk saling membantu bila pihak lain mengalami kesulitan. Dan sikap saling membagi kesenangan kepada pihak yang mengalami kesulitan. Ukhuwah yang perlu kita jalani bukan hanya yang seagama saja, melainkan juga antar umat beragama. Perjuangan. Gerakan pembaharuan Islam mengandung nilai perjuangan karena ingin menemukan kembali ajaran Islam yang penuh dengan dinamika perjuangan. Kemerdekaan. Gerakan pembaharuan Islam mengandung nilai kemerdekaan, terutama kemerdekaan berpikir sehingga terbebas dari belenggu. Mengimplementasikan nilai-nilai sejarah peradaban Islam. Kerukunan dan kebersamaan yang didambakan dalam Islam bukanlah yang bersifat semu, tetapi yang dapat memberikan rasa aman pada jiwa setiap manusia. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mewujudkannya dalam setiap individu. Setelah itu, melangkah pada keluarga, kemudian masyarakat luas, dan selanjutnya pada seluruh bangsa di dunia ini. Akhirnya dapat tercipta kerukunan, kebersamaan, dan perdamaian dunia. Kompetitif dalam kebaikan. Tahukah Anda bentuk kebaikan lainnya yang diaplikasikan pada masa peradaban modern yang dapat kita teladani dalam kehidupan saat ini? Di antaranya sebagai berikut. Bersemangat memurnikan akidah Islam dalam berbagai penyimpangan. Memiliki motivasi yang tinggi dalam melakukan pembaharuan dalam berbagai segi kehidupan.
bersemangat untuk menggali ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki keinginan besar untuk menciptakan hal-hal yang baru atau inovatif. Manfaat sejarah Islam pada masa pembaharuan memberikan pelajaran berharga sebagai antisipasi agar kekeliruan yang mengakibatkan kegagalan di masa lalu tidak terulang di masa yang akan datang. Menjadikan kita lebih bijak dalam bersikap, memberikan inspirasi untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Pembaharuan berpengaruh besar pada setiap pemerintah. Contoh pada zaman Sultan Mahmud II sadar bahwa pendidikan madrasah tradisional tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman abad ke-19. Oleh karena itu, diperbaharuilah sistem pendidikan negara tersebut. Dapat dijadikan jajakan untuk membangun negara senantiasa menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, atau negara yang baik dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan dan teknologi di masa pembaharuan cukup canggih dan menakjubkan sehingga melalui proses belajar akan dapat diperoleh kemajuan yang lebih baik bagi generasi-generasi muslim di masa depan. Pengaruh perkembangan dunia Islam terhadap umat Islam di negara kita, ya, atau di Indonesia. Pertama, pembaharuan yang dilakukan Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abdul Wahab sampai ke Indonesia melalui tokoh-tokoh Indonesia yang pergi ke Tanah Suci dan terilhami oleh paham Syekh Muhammad Abdul Wahab tersebut sehingga menyebabkan timbulnya gerakan Paderi dan terjadi pertentangan antara golongan adat dan golongan Paderi. Pada tahun 1903 Masehi, murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, ulama besar bangsa Indonesia di Mekah yang mendapat kedudukan mulia di kalangan masyarakat dan pemerintahan Arab, kembali dari Tanah Suci. Ia menjadi pelopor gerakan pembaharuan di Minangkabau dan akhirnya berkembang ke seluruh Indonesia. Munculnya berbagai organisasi dan kelembagaan Islam modern di Indonesia pada awal abad ke-20, baik yang bersifat keagamaan, politik, maupun ekonomi. Demikian pembahasan bab 10, perkembangan Islam pada masa modern. Coba didiskusikan, boleh dipertanyakan bila ada masalah-masalah yang belum dimengerti. Bisa dipertanyakan, bisa ditanyakan bila ada masalah-masalah yang belum dipahami atau belum dimengerti. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.